Tantangan untuk para produser seluruh Indonesia. Harga tertinggi aku berani, pengalaman hidup aku kasih. Konsepnya itu ke kalian, aku kasih harga tertinggi, dan sebagian dari uangnya itu aku ingin bagi-bagi sama pengusaha atau UMKM dan orang yang masih makan atau berpenghasilan di bawah 1 juta. Aku mau berbagi separuh dari royalti yang harga tertinggi pengalamanku selama aku terkena sihir atau halaman spiritual. Jadi di sini aku menceritakan sinopsis dari pengalaman hidup aku tentang diguna-guna. Kita langsung berawalnya dulu aku masa kecil. Udah ada bakat-bakat aku dari kecil, udah ada kejadian itu, tiba-tiba pulang sakit, aku mimpi aneh-aneh, aku ngomong sendiri, aku kira aku berbicara sama manusia itu orang mengenalinya, tapi enggak. Jadi singkat cerita, setelah terasah ya, karena kita terus-menerus kita mengalami kejadian-kejadian dengan pengalaman, ketemu orang, terus terlatih dunia spiritual aku sampai tibanya aku di usia 20 menginjak 21. Di situ aku ketemu calon istri menurutku karena aku dari sebuah mimpi. Bisikan, aku selalu terdengar bisikan dari telingaku, oh dia itu yang membawamu kaya, dia bakalan membuat dirimu kaya dengan menikah dengan dia. Jadi aku singkat cerita aku enggak mencintainya, cuma karena ada bisikan aku selalu mengikuti bisikan itu sampai pada masanya di malam itu aku mimpi aku mendapati telur, dan di dalam rumah itu banyak tai. Di situ aku lihat dia kebetulan, dan di situ setelah bangun tidur aku kayak seolah-olah dejavu, aku ngalami tiba-tiba aku melihat masa depan melihat kejadian bahwasanya aku sama dia itu nggak mempunyai anak. Tapi karena aku nggak terlalu bisa iya bisa tidak gitu kan, suatu ketika kami kira itu hanya kebetulan, maksud aku mungkin iya atau enggak. Cuman pada saat itu aku sama calon, dan dia pun juga bilang mungkin kami nggak berjodoh di situ. Dia bilang dia mau pulang kampung, tapi pada saat itu adiknya terkena, nggak tahu ya, atau ada bukti chatnya juga, dia didukunin sama mantannya yang satu kampung, yang satu marga. Dia udah lama berhubungan menjalin asmara sampai 5 tahun, taunya dia berjodoh sama aku. Setelah itu tidak bisa tidur lah si adik ini sampai berapa minggu katanya kami dengar kabar, dan dia pun juga mau pulang. Saya nggak terima, dan waktu itu covid, jadi kami bingung juga. Terus kami mau pulang pun juga bingung, lockdown semua. Di situ aku langsung ngajak nikah agama, dan di situ langsung terlihat semuanya masa depan. Bahwasanya bisikan-bisikan, aku sering mengikuti bisikan-bisikan, katanya dia bawa rezeki kalau aku menikah dengan dia, dan kami tidak mempunyai keturunan. Tapi yang pada saat itu mempunyai keturunan itu saya antara iya dan tidak percayanya, tapi saya mengantisipasi. Setelah itu kami bisa balik ke Medan. Terus saat di Medan saya kan semakin bisa menyembuhkan. Saya ketemuin adik ipar, dan saya lihat di situ kejadian. Dan timbul lagi, tiba-tiba pintunya tertutup, saya tidak tahu kenapa. Dan di situ juga lagi heboh. Saya lihat niatnya mau ngasih obat. Ini rupanya malah dari situ ada mertua, ada ipar, dan malah yang tertengok itu perawangan istri. Yang kedua kalinya kami menyatakan tidak mempunyai anak. Jadi dibilang di situ sama goibnya itu, dibilang kamu kalau mau sama dia rezeki ada, biarpun naik turun, tapi kalau untuk panjang umur tidak. Ada yang meninggal, ada yang nikah 2 kali di situ. Perawangan, Anda tidak mempunyai anak dengan dia. Jadi kami bingung, kami coba cari, dan awalnya mertua ini langsung coba kesana sini dilihat di Terawang. Saya katanya punya aku
baik tapi untuk diri sendiri, tidak baik untuk istri. Dan waktu itu sebelum kejadian sampai kejadian hamil 3 bulan, tapi udah dicek lah sama orang yang ngerti lah, dia bisa mengusut, bukan mengusut sih, melihat ini lah ini ibaratnya tradisionalnya lah orang di Papua di situ. Jadi dilihat katanya kamu ini ada hamil, karena perubahan dari tubuhnya istri ini langsung naik langsung turun seolah hamil, pucat terus pucat dari situ sampai keluar kayak gumpalan kayak jantung dari itunya istri. Dari situ saya mimpi, kamu gak usah punya anak ya, biar ini anak saya yang jaga. Jadi sebelum kami ke Medan udah dapat kayak gitu. Sampai kami di Medan, orang tua pun juga nanya berobat sana sini jadi gitu. Tapi saya selalu dipertemukan orang-orang atau mengobati secara tidak langsung. Tapi saya bingung di situ, saya tidak tahu kan, karena ucapan-ucapan yang goib itu dia dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jadi saya berpikiran kalau ini setan, jadi bisa baca Al-Quran gitu. Saya bingung dong. Udah bingung, saya sampai ke Medan, terus jelasin. Di situ makin aneh lagi. Di suatu desa kecium hawa-hawa negatif, kayak saya masuk ke situ, ih kok beda ya. Saya bisa melihat bapak mertua dan saya kasih tahu ciri-cirinya. Bun, bapak mertua ini dia giginya itu nggak rata ya, mukanya kayak si adik yang nomor 2 ya. Dan benar, di situ saya panik, saya takut, shock, langsung saya bingung. Dan di situ ada kejadian juga yang sepupunya istri ini meninggal. Tapi sebelum meninggal itu saya udah ngungkapin ke dia, kalau kamu meninggalnya di Medan, kamu balik dan kamu beli susu brand dan nanas untuk mempertahankan. Semoga aja prediksiku salah. Saya bilang gitu dong, karena di pikiran saya negatif terus melakukan kayak gini. Kalau kamu merasa kita merasa keluar dan coba balik, kamu ayo kembali, ayo pulang ke kampung. Nah, jadi yang kejadian lain itu saya udah bilang dan itu ketemu lagi. Jadi di dalam suatu desa, bayangkan suatu desa yang kita baru masuk, itu cerita rakyatnya itu saya temui tentang ular di lokasinya sini Karang. Itu tentang kampung yang kalau kita merasa sakit hati, kita merasa kurang bersyukur, kita ke atas gunung itu nggak boleh. Kenapa? Yang didatengin itu ular yang bisa berbicara dan menceritakan atau curhat gitu. Di situ saya bingung. Saya bilang, waktu orang kampung itu cerita, kamu katanya bisa kayak gini ya. Iya. Apa yang bisa dapat dari sini? Katanya di sini kalau orang pendatang mana tahu datengin kamu ngasih emas, jangan nampak serakah ya. Kalau kamu serakah nanti kamu ada efeknya gini. Karena udah ada kejadian orang kampung ini sampai rambutnya rontok karena dia serakah, nggak mau berbagi dari yang dikasih sama nenek moyang sini. Katanya ada mungkin harta karun lah secara tidak langsung. Tapi di situ saya aneh, saya ke ladang membantu untuk ngambil padi darat. Di situ saya diam, merinding guys, merinding ya, merinding. Saya kalau ingat kejadian itu luar biasa. Naik tadi pintu dan ini merinding, nggak bisa dibuat-buat. Naik semua nih. Jadi sampai di situ saya ngobrol kita enak ya di sini kayak gini nanti kita planning masa depan lah. Saya ngobrol. Setelah saya ngobrol, tiba-tiba dipanggil, ya, kau ngomong sama siapa? Dari atas. Oh my god, aku bilang, kau jangan main-main, aku bilang. Kau jangan main-main. Aku baru ngobrol loh. Kau ngambil bambu kuning di situ, aku bilang. Kau ngapain di situ? Kau mau bakar sampah. Aku marah-marahi. Kau jangan main-main. Aku udah shock nih. Lama loh aku ngobrol di sini. Kau jawab terus, aku bilang. Jadi di desanya istri ini, aku panik dong. Pulang dari situ aku langsung. Kuburan tua aku langsung lari yang kuning. Seru. Aku bilang, di sini kenapa kok ada yang lari kuning? Aku bilang pakai jubah kuning. Gak seram kan? Gak seram, tapi larinya cepat. Aku bilang, di atas itu ada apa? Aku bilang. Merindingnya luar biasa guys. Di situ ada apa? Aku bilang. Istri ini mau jalan ke air sarudan. Air sarudan tau lah kalau orang-orang sini Kalang sana air sarudan itu apa. Jadi lepas dari situ langsung boker, aku berdarah banyak, tapi aku nggak sakit. Tengah malam aku langsung histeris. Wih, kena apa ini? Kan aku
aku udah bilang, oh ini bakalan aku datang dong, yang teman aku yang gaib ini datang kasih petunjuk. Oh rupanya dia nggak suka karena aku datang, aku nggak jarah, nggak ini bla 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 bla. Di situ aku langsung sholat, aku tanya, oke, selesai. Udah gitu di situ aku lihat semua yang meninggal di situ, aku yang nggak kenal lah banyak, tapi yang aku tanya yang giginya nggak rata itu siapa, terus almarhum yang aku bilang kamu balik kampung aja kalau meninggal itu benar meninggal. Aku banyak yang memang saksi-saksi dan bahwasannya aku nggak mengada-ngada soal cerita. Jadi aku bilang sama kalian sutradara yang mau pengalaman spiritual aku ada banyak ya, sampai aku di usia hampir 30 ini banyak bisa aku serahkan ke kalian, royaltinya separuh dari hasil penjualan. Aku yakin pasti relate dan aku punya semua konsep dan bukti-bukti bahwasanya ini kejadian, nggak mengada-ngada, nggak mengarang-arang. Dan aku sampai ada mantra-mantra Jawa yang aku pun bingung itu berasal dari mana, kenapa aku bisa pakai mantra-mantra Jawa zaman dulu padahal aku memang suku Jawa, aku tak paham dengan semua bahasa. Jadi itulah yang mau aku ceritakan, dan aku lepas dari semua spiritual itu. Sekarang aku mau bikin film. Kalau ada semua yang punya modal, semua yang ingin saya berbagi ikhlas untuk histori saya dari saya kecil sampai besar, saya didekati dengan dua alam, saya nggak mengada-ngada, sampai saya dikira di sekolah itu saya stres, sampai saya mau di DO itu ada semua, dan saksi mata, saksi bisu tertulis dan bukti video itu ada semua. Bagi semua sutradara, kameramen, dan semua perfilman Indonesia, kalau memang bersedia kita bekerja sama, saya nggak akan menerima sepersen pun kalau itu nggak trending. Pasti itu memang di luar nalar dan semua itu nyata, tidak dikarang-karang, real. Dan istriku pun juga, dia tidak percaya sama jin atau setan. Sekarang dia bingung atas di luar nalar yang kita alami dan aku alami dari kecil sampai aku di umur 30, aku lolos dari gaib. Jadi aku ingin berbagi ilmu, tapi saya tidak punya modal untuk memfilmkan film ini. Jadi aku ingin berbagi bagi kalian yang hobi film atau punya modal untuk film, kita filmkan kisah nyata ini. Real lillahi ta'ala, saya berani taruh nyawa karena yang saya alami ini penuh dengan makna dan solusi untuk kita lepas dari spiritual dan lepas dari jin, korin, dan pendamping dan lain-lain. Saya kebetulan tidak membilang diri saya indigo, tidak membilang saya ingin menunjukkan bahwasanya kita bisa terlepas dari syirik, bisa terlepas dari jin, setan, dan lain-lain, dan kita bisa sembuh tanpa ditipu sama dukun-dukun yang berkedok Islam dan dukun-dukun yang mengatasnamakan Islam, dukun-dukun yang memanfaatkan kamu untuk mencari cuan. Saya di sini Hendra Permana ingin berbagi pengalaman hidup di dunia spiritual sampai saat ini. Ayo, semoga kalian yang masuk di FYP-nya video saya ini saya bikin sampai part lebih, tonton part pertama sampai part akhir karena durasinya ini panjang, dan aku akan menjawab apa pertanyaan kalian yang pernah dialami. Aku bisa menjawab semua karena apa? Aku udah pernah berobat dari dukun, dari semua suku, minum tulisan mujarobat, minum tulisan air yasin, minum semua aku udah ngalami, dan itu semuanya ada historinya masing-masing dan cerita yang sangat mengerikan menurut aku. Pengalaman pribadi aku mau menceritakan ke kalian semua, tapi supaya paham dan banyak pengalaman saya yang kalian dapat, dan itu bisa kalian mengatasi situasinya, karena itu nggak bisa dipungkiri, pasti itu aja namanya setan dan iblis, dia menyerupai gitu. Jadi banyak, sampai aku di kampung Vietnam, aku di Batam, aku di Pekanbaru, itu spiritualnya itu luar biasa. Tiap daerah, aku udah berapa daerah loh, aku bisa aku bisa melewati semua fase-fase itu sampai saat ini saya dinyatakan sembuh, dan saya tidak bisa lagi mengkarang-karangnya karena semua ada bukti-bukti. Terima kasih untuk yang sudah mensupport saya. Semoga film saya ada yang mau membeli dan membagikan royaltinya itu kepada UMKM dan yang di bawah menengah
1 juta itu kita kasih bantuan berupa usaha. Jadi royaltinya itu untuk masyarakat juga separuhnya. Dan separuhnya lagi aku ingin bikin panti anak yatim dan bikin film-film selanjutnya mengenai bukan spiritual lagi. Kalau spiritual saya kasih totalitas untuk siapa yang membeli royalti yang kesepakatan yang saya kasih, saya total tahu dari awal dan akhir dan bukti-bukti banyak. Ini cerita asli. Terima kasih.